Malam telah larut. Hanya ada kesunyian di rumah besar itu. Tapi Galaksi masih di ruang kerjanya. Niatnya ingin menyelesaikan beberapa pekerjaannya yang tertunda karena nyaris seharian ini ia tak bisa memfokuskan konsentrasinya. Sayangnya yang ia lakukan sedari tadi hanyalah duduk diam dengan berbagai macam pemikiran yang datang silih berganti. Seharusnya aku tidak menikahinya, gumamnya sembari memijat pelipisnya. Ia tahu dari seseorang, bahwa Kaisar berencana menjebaknya dengan seorang wanita malam itu. Ia bahkan sangat berhati-hati dalam bertindak malam itu. Galaksi juga hati-hati dalam mengambil makanan atau minuman untuk dirinya. Tapi yang tak pernah ia sangka kemudian, ternyata wanita yang Kaisar sodorkan padanya adalah Bunga. Wanita yang selama ini diam-diam mencuri hatinya dan sayangnya lagi sudah ada yang memiliki. Awalnya, ia teramat kecewa. Ia tidak berpikir panjang. Galaksi pikir Bunga berbeda dari wanita-wanita yang ia kenal selama ini. Ia pikir, malam itu, Bunga di pihak Kaisar seperti beberapa wanita yang mengkhianatinya selama ini. Itu sebabnya, Galaksi meluapkan kecewanya malam itu. Ia bercuinta dalam keadaan sadar malam itu. Hal yang seharusnya tidak terjadi. Dan ia kembali meluapkan kecewanya pada paginya. Hingga kemudian ia tersadarkan ketika mendapatkan laporan dari kandung yang menyatakan bahwa Bunga tidak terlibat dengan pengkhianat itu. Rencananya ingin mempermainkan Kaisar, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Pria itu ternyata punya rencana sendiri dengan memasukkan Bunga ke hidupnya. Dan Galaksi terbawa arus yang bajingan itu ciptakan. Lebih tepatnya Galaksi kalah dengan perasaannya pada Bunga. Galaksi tahu ini salah, tapi rencana Kaisar sedikit banyak memberikan jalan untuknya menjadikan Bunga miliknya. Yang ia sesali kini, karenanya, Bunga dalam bahaya. Galaksi berjalan menuju kamarnya. Suasana remang langsung menyambut begitu ia membuka pintu. Langkah kakinya mengayun perlahan di karpet tebal itu. Tempat yang ia tuju adalah sofa panjang yang menjadi tempat tidur Bunga. Dasar keras kepala, desisnya sembari mengangkat tubuh sang istri untuk ia pindahkan ke atas ranjang. Jika kemarin-kemarin Galaksi akan ganti tidur di sofa, maka tidak untuk malam ini. Pria itu ikut menyusul tidur di sisi istrinya. Bahkan Galaksi memeluk tubuh yang lelap itu posesif. Ada perasaan takut akan kehilangan sosok ini suatu hari nanti. Ia tak yakin Bunga akan memaafkannya kalau mengetahui bahwa malam itu sebenarnya ia melakukannya dalam keadaan sadar bukan dalam pengaruh obat perangsang. Aku mencintaimu, Bunga. Galaksi mencium kening istrinya setelah membisikkan kata cinta yang entah akan sampai di alam bawah sadar istrinya itu atau tidak. Menit demi menit berlalu. Hanya ada keheningan di kamar itu. Bunga membuka matanya perlahan. Dan pemandangan pertama yang wanita itu lihat adalah wajah suaminya yang menempel di sisi wajahnya. Untuk beberapa saat Bunga menahan nafasnya. Bingung. Itu sudah pasti. Bukannya ia tak peka. Tapi ia terlalu takut untuk menyimpulkan. Karena rasanya itu tidak mungkin. Bunga sadar dirinya siapa. Dan apa yang terjadi di antara mereka setelah pernikahan jelas menambah keraguan Bunga akan apa yang ia simpulkan selama ini. Apa ini? Kaisar sampai menge-zoom gambar yang dikirimkan orangnya. Galaksi sedang menggandeng tangan mantan sekretarisnya itu dengan begitu posesif. Dan Kaisar tahu jelas ada sesuatu di antara mereka. Ia sangat mengenal bagaimana karakter seorang Galaksi. Pria itu jarang bahkan nyaris tidak pernah menunjukkan kemesraan di depan umum. Dengan Karissa yang hampir dinikahi saja, pria itu tidak pernah bersikap mesra. Jangankan menggandengnya di depan umum. Hampir semua hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang kekasih, Galaksi wakilkan melalui dirinya. Ia yang bertugas mengantar jemput Karissa. Bahkan terkadang menemani makan malam pun menjadi tugasnya. Sialan. Kaisar tersenyum miris. Bagaimana bisa aku melewatkan ini? Ingatan Kaisar lalu berkelana ke 5 tahun yang telah berlalu.
Ia sama sekali tidak melihat ketertarikan Galaksi pada mantan sekretarisnya itu. Yang ia tahu, malah Galaksi sering bermasalah dengan para sekretarisnya. Jika ada yang sedikit saja berani main mata apalagi menggoda secara terang-terangan, Galaksi tak segan-segan langsung memecatnya. Pria itu benci sekretaris penggoda. Mengingat fakta bahwa keluarganya hancur karena perselingkuhan sang ayah dengan sekretarisnya dulu. Jadi mana mungkin Bunga? Tapi masuk akal, perempuan itu bertahan selama 5 tahun lamanya. Tapi tetap Kaisar tak melihat tanda-tanda yang menunjukkan ketertarikan seorang Galaksi pada wanita itu. Meski harus ia akui, Bunga memang secantik namanya. Tunggu. Apa selama ini bajingan itu bersandiwara? Mata Kaisar membeliak. Ingatannya kembali pada beberapa momen yang menunjukkan kekejaman Galaksi pada Bunga. Tapi foto ini apa? Sialan. Kaisar pikir semua sudah sesuai seperti rencananya. Ternyata ia dibodohi mentah-mentah. Padahal ia ingin menggunakan Bunga untuk membalaskan dendamnya. Jadi dia sudah sadar kalau aku musuhnya. Kaisar tertawa. Ia merasa kecolongan karena merasa sudah menguasai beberapa orang di sekeliling Galaksi untuk berada di pihaknya. Jadi ini alasannya kenapa sekarang bajingan itu lebih sering menggunakan kandung daripada aku. Kaisar menatap foto itu sekali lagi. Oke. Kita lihat bagaimana nasib istri kesayanganmu itu, kakakku tersayang. Pagi itu, setelah membersihkan diri, Bunga turun ke bawah. Lebih tepatnya ke dapur. Ia merasa lapar dan ingin sekali membuat mie instan yang ia beli beberapa waktu lalu dan belum sempat ia buat. Tapi sesampainya di dapur, ia dikejutkan dengan pemandangan yang tak biasa. Hingga membuat langkah kakinya seketika melambat. Suaminya sedang sibuk di dapur dengan celemek yang melekat di tubuhnya. Sebuah celemek yang melenyapkan kearoganan yang selama ini melekat di pria itu. Apa dia kesurupan? Batinnya takjub sekaligus juga terheran. Sudah bangun? Galaksi bertanya dengan sikap yang begitu hangat. Pria itu bahkan tersenyum padanya. Bukan senyum ejekan seperti yang biasa pria itu lemparkan padanya. Tapi senyum yang terlihat benar-benar tulus. Dia ini kenapa? Kamu sedang apa? Tanya Bunga polos. Atau lebih tepatnya bingung. Galaksi mendonggak dengan menaikkan satu alisnya. Menurutmu? Pria itu mulai menata makanan di atas meja. Bunga tak bertanya lagi, ia membuka kabinet untuk mengambil persediaan mie instan merek Korea yang ia beli beberapa waktu lalu. Entah kenapa ia ingin sekali makan makanan instan itu pagi ini. Mungkin karena semalam ia melihat video mukbang di YouTube. Kamu mau apa? Galaksi mendekat dengan wajah bingung. Masak, jawab Bunga apa adanya. Matanya kemudian menatap ke meja makan yang memang terhubung langsung dengan dapur. Beberapa makanan sudah tersaji di sana. Sementara itu wajah Galaksi yang semula cerah mendadak suram. Atau lebih tepatnya juga kesal. Sebagian ini ia memasak untuk istrinya, tapi Bunga malah ingin memasak sendiri. Terlebih makanan yang hendak dimasak adalah makanan instan yang tidak bagus untuk kesehatan. Pria itu tiba-tiba melepas celemeknya dan melemparnya sembarang. Ia bukan pria romantis yang biasa melakukan hal manis untuk wanitanya. Hanya dengan Bunga ia melakukan ini. Tapi wanita itu kembali tak peka. Sungguh menjengkelkan. Galaksi meninggalkan meja makan tanpa mengatakan apapun. Bunga tahu pria itu tersinggung dengan sikapnya. Niat hati ingin memanggil tapi mulutnya rasa berat mengeluarkan suara. Dia marah. Bunga menjadi tak enak sendiri. Ia tahu sikapnya keterlaluan tadi. Sedang selama ini suaminya itu selalu memakan makanan apapun yang ia masak. Meski makanan yang ia buat jelas bukan selera pria itu. Bunga menimbang mie instan di tangannya. Hingga akhirnya ia memilih menyimpan kembali mie instan itu di tempat semula dan mulai mendekati meja makan. Ternyata ada banyak pilihan makanan yang suaminya itu buat. Ada sup ayam, omelet,
Ada udang dan cumi tepung juga beberapa sayuran hijau yang tentunya bagus untuk kandungannya. Sebenarnya Bunga sedang ingin sekali makan mie instan. Harusnya ia juga tak usah ambil peduli pada suaminya itu. Hitung-hitung balas dendam atas sikap kejamnya selama ini. Tapi nyatanya ia tidak tega. Ah, asin. Bunga sedikit mengerit merasai sup ayam itu. Sebenarnya enak tapi sedikit kebanyakan garam. Tapi masih layak untuk dimakan. Wajah Anda kenapa, Tuan? Kandung diam-diam memperhatikan wajah atasannya yang nampak suram. Semendung cuaca hari ini. Galaksi yang semula fokus menatap jalanan menoleh ke asisten pribadinya itu. Kamu satu-satunya asisten yang paling kepo dengan urusanku, Kandung, protes Galaksi dengan wajah masamnya. Ia tahu ini mungkin kekanakan tapi entah kenapa rasanya kesal mengingat Bunga yang bisa-bisanya ingin merebus mie di saat sepagian ini ia meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi chef untuk istrinya. Maaf, Tuan kalau saya sudah lancang. Kandung nampak tak enak hati. Tidak apa. Kamu boleh bertanya hal remeh-temeh padaku. Pandangan Galaksi kembali beralih ke jalanan. Semua orang hanya berbicara masalah penting padaku dengan bahasa formal. Apa kamu tahu? Itu menyebalkan. Dan itu membuatku menyadari bahwa aku sendirian dan kesepian, sambung Galaksi dalam hatinya. Sejujurnya tidak mudah baginya percaya pada orang-orang di sekelilingnya. Bukan hanya Kaisar yang mengkhianatinya. Bukan juga hanya mantan-mantan kekasihnya yang tidak memilihnya. Beberapa teman juga menusuknya dari belakang. Bahkan ibunya pun tak peduli padanya. Entah siapa di dunia ini yang harus ia percaya. Lamunan Galaksi buyar ketika terdengar bunyi pesan masuk dari ponselnya. Awalnya Galaksi malas untuk membukanya. Paling hanya chat yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi entah kenapa tiba-tiba ia berubah pikiran. Dan rasanya tak percuma ia melawan rasa malasnya. Karena dari jendela notifikasi itu, ia melihat nama, My Wife, mengirimkan pesan padanya. Dengan cepat jarinya mengotak-atik layar benda pipi itu. Hingga ia memutar sebuah video yang dikirimkan oleh Bunga. Sebuah video yang menampilkan wanita itu sedang menikmati sarapan paginya dengan masakan hasil tangannya. Masakanmu enak. Bunga nampak kaku di video itu. Cuma lain kali jangan terlalu banyak memberi garam. Rasanya sedikit keasinan. Hanya sebuah video singkat tapi mampu membuat mood Galaksi yang semula buruk langsung membaik seketika. Bahkan bibirnya tanpa sadar membentuk lengkungan lebar sebelum kemudian terdengar tawanya yang renyah. Sebuah tawa yang langsung membuat Kandung melirik atasannya itu dari kaca spion. Baru kali ini ia melihat atasannya tertawa selepas dan sebahagia ini. Kandung, putar arah lagi. Galaksi memberikan perintah sambil mengulang video Bunga entah sudah yang keberapa kalinya. Putar arah, Tuan. Maksudnya kembali ke rumah. Kandung kembali melirik atasannya itu dari kaca spion. Pria itu nampak terheran. Setelah tawa langka itu sekarang atasannya itu minta diantarkan pulang lagi. Padahal sebentar lagi mereka sampai di kantor. Iya. Kita pulang, jawab Galaksi santai. Tapi, Tuan. Batalkan semua agendaku. Aku sedang tidak ingin diganggu hari ini. Galaksi ingin menghabiskan seharian ini dengan Bunga. Ia memang tak yakin Bunga akan memaafkannya jika mengetahui bahwa ia melakukannya dalam keadaan sadar malam itu. Dan fakta bahwa ia telah merusak wanita itu hingga membuatnya hamil dan pernikahannya gagal. Tapi tak ada salahnya usaha bukan? Galaksi ingin menebus kesalahannya malam itu juga sikap buruknya di awal pernikahan mereka. Galaksi tidak ingin Bunga menyesali pernikahan dengannya. Ia ingin membuktikan pada istrinya bahwa meski semua berawal dari kesalahan, tapi ia bisa memberikan yang terbaik lebih dari yang mantan calon suami Bunga janjikan. Kita mampir ke toko bunga dulu. Aku ingin membeli bunga untuk istriku. Galaksi kembali memberikan titahnya. Baik, Tuan, jawab Kandung patuh.
Bunga apa yang ingin Anda beli, Tuan? Kandung sengaja menanyakannya. Supaya nanti sesampainya di toko bunga, ia tinggal turun dan memesannya untuk atasannya itu. Aku juga tidak tahu. Galaksi nampak berpikir. Menurutmu, bunga apa yang cocok untuk menyatakan permintaan maaf? Setahu saya, bunga tulip putih, Tuan. Tulip putih. Galaksi mengulas senyuman. Ia tak sabar memberikan bunga itu untuk wanita yang dicintainya. Wanita yang sayangnya ia miliki dengan cara yang salah. Tak lama mereka sampai di toko bunga. Setelah berhasil memarkirkan mobil, Kandung sudah bersiap untuk turun, tapi tiba-tiba Galaksi mencegahnya. Biar aku saja, pungkasnya. Aku ingin memilih sendiri bunganya. Kandung tetap turun, ia tak bisa menutupi rasa takjubnya. Selama ini yang ia tahu, atasannya itu tidak pernah turun tangan sendiri ketika memberikan bunga atau hadiah untuk kekasih-kekasihnya. Biasanya pria itu tinggal memberikan perintah dan kaisar atau dirinya yang akan turun tangan bahkan memberikan hadiah-hadiah untuk para wanita itu. Jangan-jangan selama ini Tuan Galaksi diam-diam menyimpan rasa untuk bunga. Kandung membatin sembari mengikuti atasannya itu. Pagi, jalang. Tika menyapa sinis saat bunga sedang merebus mie instan. Ia memang sudah makan. Tapi entah, mungkin karena bawaan bayi, bunga ingin sekali makan mie. Jadi daripada suasana hatinya suram, seperti ada yang kurang dan rasanya ingin uring-uringan, maka meski kenyang ia tetap membuatnya. Bunga yang disapa hanya diam saja dan bersikap acuh. Bahkan ia sama sekali tak menganggap keberadaan Tika ada. Heh, ada orang nyapa itu dijawab. Budek kamu, ya. Tika sewot melihat sikap bunga yang semakin hari semakin sok saja. Padahal hanya simpanan pemilik rumah ini bukan nyonya. Oh, siapa yang kamu sapa? Bunga terlihat masa bodoh. Ya kamulah, masa setan. Tika mulai emosi. Ia memang diminta untuk bersikap baik pada bunga oleh majikannya itu. Tapi ia berat melakukan itu. Lagi pula sekarang hanya ada mereka berdua, tidak ada yang akan tahu kalau ia bersikap tak baik pada pelacur ini. Oh, begitu. Bunga masih menjawab acuh. Aku pikir kamu sedang menyapa dirimu sendiri. Heh. Maksud kamu apa? Tika tersinggung. Jelas-jelas yang jalang di sini itu kamu. Sampai hamil anak haram. Kasihan banget anak kamu punya ibu londe kayak kamu. Najis. Bunga mencengkeram kuat garpu di tangannya. Ia tak terima ada yang menghina darah dagingnya. Jaga bicaramu. Anakku bukan anak haram. Orang kenyataan gitu, kok. Masih aja ngeles. Kamu pasti juga nggak tahu, kan siapa ayah dari bayi yang kamu kandung? Tantang Tika dengan sikap angkuh. Tentu saja istriku tahu siapa ayah bayinya. Suara beraura gelap itu seketika membuat tubuh Tika menegang. Matanya membola tapi ia tak memiliki keberanian untuk menoleh atau bergerak sedikit saja. Tika menelan salivanya susah payah kala suara sepatu yang beradu dengan lantai itu kian mendekat. Hingga kemudian pria itu sudah berdiri di hadapannya. Tuan. Tika berusaha untuk tersenyum ramah tapi ia kesulitan untuk melakukannya. Dua kakinya goyah dan gemetar hebat. Terlebih ketika ia merasakan tangan besar itu menekan dua sisi rahangnya. Padahal Galaksi sama sekali belum menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi dalam sugesti Tika ia seperti sedang dicekik kuat-kuat hingga membuatnya kesakitan hebat. Biar ku beritahu supaya mulut sampahmu itu tak terus mengeluarkan kotoran. Kali ini tekanan yang Galaksi berikan bertambah dari sebelumnya. Tika mulai menangis meminta belas kasihan. Catat di kepalamu yang busuk itu. Bunga istriku dan anak yang dikandungnya adalah anakku. Jadi, sekali lagi kamu menyebutnya anak haram, aku tidak segan-segan untuk membuat hidupmu seperti di neraka. Maaf, Tuan. Tika bicara susah payah padahal cekikan Galaksi masih pada batasnya. Reaksinya lebih karena rasa takut karena ancaman yang majikannya itu berikan.
Bunga yang melihat itu menjadi tak tega. Ia memang sakit hati dengan ucapan Tika. Tapi ia pernah di posisi seperti Tika, saat suaminya itu masih bersikap kejam padanya. Dan hal itu menumbuhkan rasa empatinya pada sesama wanita yang pernah mendapatkan perlakuan yang nyaris sama. Apa kamu bangga bisa melakukan kekerasan pada wanita? Bunga menatap tajam mata elang yang langsung meredup itu. Galaksi tak menyangka Bunga malah berpihak ke wanita dajjal ini daripada dirinya. Jadi kamu terima anak kita disebut anak haram? Galaksi menyentakkan tangannya kuat hingga Tika terjengkang ke belakang. Aku juga tidak terima, tapi apa harus melakukan kekerasan pada wanita seperti ini? Oh, aku lupa. Mungkin kamu memang sudah terbiasa melakukan itu, sindirnya sinis. Bukannya apa, tiba-tiba saja ia terbayang bagaimana Galaksi memperlakukannya sebelumnya. Galaksi tak berkutik. Untuk sejenak ia tak bisa berkata-kata. Bukan marah, tapi ia justru merasa bersalah. Ia sadar bahwa perlakuannya pada Bunga dulu mungkin memunculkan trauma untuk istrinya itu. Bunga pikir Galaksi pasti tidak akan terima dengan perkataannya. Ia bahkan sudah siap jika dirinya akan menerima kembali perlakuan kejam seperti dulu. Untukmu. Tapi ia salah. Galaksi justru memberinya sebuket bunga tulip. Wajah pria itu seperti terluka dengan tuduhannya. Apakah ia salah? Tidak, bukan. Bukannya memang seperti itu yang pria itu tunjukkan selama beberapa waktu di rumah ini. Tapi kenapa perasaannya menjadi tidak enak seperti ini? Apa ia salah bicara? Pandangan Bunga kemudian tertuju pada Tika yang menatap benci padanya. Tapi Bunga tak pedulikan itu. Niatnya ingin makan mie tiba-tiba menguap begitu saja. Ia tak berselera lagi dan meninggalkan mie yang harusnya siap disantap itu begitu saja. Galaksi mengusap wajahnya kasar. Niat hati ingin memperbaiki hubungan mereka, tapi malah terjadi kesalahpahaman seperti ini. Mungkin di mata Bunga dirinya memang pria yang sekejam itu. Pria itu tersenyum miris. Tak salah jika Bunga menilainya seperti itu. Sandiwaranya untuk mengelabui kaisar malah menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Sepertinya pembantu sialan itu memang harus ia singkirkan, gumamnya. Ia tidak ingin memelihara benalu yang tidak bisa ia ajak bekerja sama dan justru membahayakan istrinya. Galaksi kemudian mengecek CCTV. Ia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Bunga di bawah. Bagaimanapun ia khawatir Tika menyerang istrinya, mengingat bedebah itu berani-beraninya mengindahkan perintahnya. Mata Galaksi membola ketika mendapati Tika memasukkan sesuatu di mie instan yang tadi dibuat oleh Bunga. Gerak-geriknya juga sangat mencurigakan. Rupanya dia mau bermain-main denganku. Galaksi mengepalkan tangannya. Perasaannya langsung was-was ketika melihat istrinya muncul kembali di area dapur. Galaksi langsung mengambil langkah 1000. Ia berlari kencang menuju dapur, jangan sampai terjadi sesuatu pada istrinya. Bunga, jangan. Galaksi berseru dengan wajah pias. Hampir saja istrinya itu menyuapkan mie itu ke mulutnya. Bunga terang saja kaget mendengar teriakan suaminya. Sementara Tika yang memang sengaja ingin mengawasi Bunga juga sama terkejutnya. Kali ini wajah wanita itu benar-benar pias. Terlebih ketika mendapati langkah Galaksi yang mendekat padanya dengan wajah yang mengeras. Plak! Sebuah tamparan yang tak kira-kira Galaksi layangkan ke perempuan itu. Bunga bahkan refleks memegang pipinya sendiri. Karena suara tamparan itu begitu nyaring hingga membuatnya seakan yang mendapatkan perlakuan tersebut. Sementara itu Tika nampak terjatuh ke lantai. Telinganya berdengung keras. Sangat menyakitkan. Bahkan pandangannya seketika memburam. Sudah kuperingatkan untuk bersikap baik pada istriku. Tapi ini yang kamu lakukan. Galaksi berjongkok di depan Tika yang masih berusaha keras meredam rasa sakit yang menyiksanya. Tapi rasa belas kasih Galaksi sudah tak ada lagi. Tangannya kembali mencengkeram kuat sisi dagu wanita itu hingga membuat wanita itu meringis ketakutan. Siapa yang menyuruhmu?
Apa kamu tidak memiliki rasa kasihan? Bunga memaku dengan wajah ketakutan. Tamparan itu membelkas tanda kemerahan yang sangat jelas. Bahkan sudut bibir Tika berdarah. Galaksi yang mendapat pertanyaan seperti itu jelas kembali meradang. Menurutmu aku harus merasa kasihan pada orang yang akan mencelakai istri dan anakku? Galaksi kembali menyentak wajah Tika kasar. Rupanya di sana sudah ada Kandung dan beberapa anak buahnya yang datang. Karena Galaksi memang meminta seseorang untuk memantau apa saja yang terjadi di rumah ini demi keselamatan istrinya. Singkirkan makanan itu. Cari tahu apa yang dimasukkan wanita sialan itu ke makanan istriku. Galaksi memberikan perintah pada anak buahnya. Dan bawa wanita sialan ini ke gudang. Kunci dia di sana. Aku akan membuat perhitungan dengannya nanti. Galaksi sama sekali tak menatap pada Bunga yang sangat menginginkan penjelasan. Sebenarnya apa yang terjadi sampai Tika diperlakukan seperti ini? Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.